Oke, Bapak Ibu, selamat siang. Kita akan mulai pada hari ini market outlook kita untuk bulan Desember 2020 dengan tema yang kita udah bikin, window dressing dan target akhir tahun IHSG berapa, ya. Nah, sebelum kita mulai, kita akan review dulu IHSG kita dalam bulan ini. Jadi kalau kita lihat IHSG kemarin ya, Jumat kemarin itu ditutup di 5783 ya, hampir mendekati 5.800. Kalau kita lihat dalam satu bulan ini, itu udah naik 12,7% ya. 12,7%. Nah, ini kenaikan yang cukup signifikan ya, yang luar biasa, yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Karena biasanya kalau kita tahu, selama bulan November itu IHSG itu terkoreksi ya. Seringnya merah, terkoreksi gitu. Tapi kali ini kita malah mengalami kenaikan yang luar biasa, yaitu 12,77%. Nah, tentunya ini juga nggak lepas dari beberapa hal. Ya, yang pertama itu adalah hasil US election ya, hasil pemilihan presiden yang kemarin, yang dimana dimenangkan oleh Joe Biden. Nah, dengan kemenangan Joe Biden ini, otomatis itu memberikan sentimen yang positif bagi bursa saham. Kenapa? Karena dengan terpilih Joe Biden, dia punya program, salah satunya adalah menaikkan pajak di negara dia. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang gede itu bakal ngambil kenaikan pajak, nah otomatis dengan kenaikan pajak itu membuat income perusahaan itu jadi berkurang. Sehingga para investor itu menilai bahwa dengan harga yang udah ketinggian, kemahalan, maka mereka mulai mengalihkan dana mereka untuk masuk ke emerging market. Emerging market itu salah satunya adalah di Indonesia gitu. Ya. Oke, bentar ya. Nah, kemudian kita tahu lagi berita yang kedua adalah mengenai Indonesia resesi ya. Jadi kita tahu walaupun kemarin diumumkan kita resesi, tapi pertumbuhannya itu udah lebih bagus ya, karena kita tahu di kuartal 2 itu kemarin minus 5%, sementara di kuartal 3 ini hanya minus 3,49%. Berarti ada peningkatan, bahkan secara Q on Q ya, kuartal to kuartal itu sebenarnya ada peningkatan sebesar 5% ya. Jadi kita lihat bahwa arah perbaikan ekonomi itu udah membaik. Jadi optimisme ini membuat IHSG kita naik gila-gilaan gitu ya. Jadi terutama dari masuknya dana-dana asing yang ada di luar sana masuk ke Indonesia. Jadi kita lihat juga asing udah melakukan net buy lagi di bursa kita. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya itu selalu seringnya net sell tiap hari. Tapi kalau kita lihat sekarang itu udah hampir tiap hari itu asing melakukan akumulasi net buy. Dari mana kita lihat begini ya. Nah, ini kita lihat ini selama 1 bulan ini hanya 5 hari yang merah ya. Tanggal 2, tanggal 4, tanggal 12, tanggal 20 dan tanggal 25. Ya, sisanya itu IHSG hijau mulu ya, hijau semua. Sehingga rata-rata yaitu maka kenaikan kita capai 12% lebih. Ya. Makanya IHSG kita naiknya signifikan. Nah, di sini kita lihat bahwa asing sudah melakukan net buy sebesar 7,18 triliun ya. 7,15 triliun. Nah, ini adalah satu angka yang cukup signifikan ya. Jadi di sini kita lihat bahwa sudah mulai ada inflow masuk dari asing, sudah mulai masuk. Kalau kita lihat bulan-bulan sebelumnya selalu minus. Nah, sekarang ini udah positif. Nah, kita lihat di sini saham-saham yang dibeli oleh asing ini selalu big cap ya, yang kapitalis besar, blue chip ya, salah satunya BRI, BCA, Telkom. Nah, ini 3 besar. Ini BRI mencapai 4,4 triliun, BCA mencapai 3,25 triliun, dan Telkom 2 triliun. Sementara ini yang kecil ini ada MDK, SMA ini kecil. Kemudian yang dijual oleh asing ini ada 2, ini yang gede ini BBNI, SCBP, Gudang Garam. Nah, kalau kita lihat ini rata-rata adalah sektor konsumer ya, consumer good kayak ICBP, Gudang Garam, Indofood, Unilever. Nah, ini adalah saham-saham yang bergerak di bidang konsumer. Jadi memang ketika IHSG bullish, memang rata-rata saham konsumer itu tertekan gitu, karena orang bakal mencari saham yang bakal lebih cepat naiknya. Saham lebih cepat naiknya adalah saham-saham yang bergerak kayak hal itu di bidang finance.
bidang finance, bidang properti, bidang konstruksi, mining gitu ya. Sementara saham-saham konsumer itu ditinggalkan dulu karena biasanya saham konsumer itu baru berjaya kalau ketika dia market kita dalam kondisi bearish lagi turun. Nah, maka saham-saham konsumer selalu bergerak sebagai penyeimbang di market. Jadi walaupun di sini mengalami aksi jual asing kayak di BBNI dan sebagainya, tapi ini penjualannya hanya kecil ya. Hanya 350, 340 miliar ya, kecil, jauh kecil dibandingkan jumlah beli asing yang mencapai triliunan gitu. Di sini kita lihat emang inflow-nya luar biasa kali ini. Nah, untuk bulan depan kita lihat ini ada tanggal-tanggal yang kita bisa perhatikan. Ada aksi korporasi perusahaan di mana tanggal Senin nanti itu ada Unilever, come dividen ya, bagi yang punya Unilever itu bakal mendapatkan come dividen pada hari Senin. Energi juga ada RUPS, rencananya nanti bakal kayaknya ada issue lagi. Kemudian hari Rabu tanggal 2 ada Demas, ada come dividen juga, bagian dividen. Kemudian hari Kamisnya ada Kalbe Farma, come dividen, dan MTFN, RUPS ya. MTFN ini udah lama di suspend bursa ya, nggak bergerak. Nah, mungkin kalau ketika ada RUPS hasilnya yang bagus, nah mungkin ada berita yang positif, mana tahu, kita lihat aja. Kemudian tanggal 11 itu juga ada Real ya, Real RUPS ya, Real RUPS ini Real juga harganya udah gocap ya. Kemudian BRIS tanggal 15, nah BRIS juga boleh diperhatikan ya, BRIS. Nah, ini saham yang lagi rame juga ditradingkan oleh orang-orang. Kemudian ada BBKP tanggal 22, kemudian ada Kalbe Farma tanggal 23. Nah, ini adalah beberapa aksi korporasi emiten yang bisa diperhatikan pergerakannya. Nah, itu tadi kita sudah membahas sekilas mengenai market review ya. Nah, sesuai topik kita pada bulan ini, itu adalah bicara tentang window dressing. Window dressing itu apa? Window dressing itu adalah aksi yang dilakukan oleh sekumpulan fund manager ya, untuk mempercantik portofolio mereka di akhir tahun. Ya, jadi ketika akhir tahun mereka menyampaikan laporan keuangan, laporan kinerja portofolio mereka. Nah, biasanya mereka tentu mau hasilnya supaya bagus, returnnya bagus. Nah, gimana cara? Tentu dengan membeli saham-saham yang udah murah supaya harganya naik ya. Jadi harga saham-saham mereka punya itu dinaikin harganya supaya portofolionya jadi bagus. Gitu juga dalam emiten juga mempercantik dia punya saham dia supaya kinerjanya kelihatan bagus itu. Jadi kalau harga sahamnya naik, kinerjanya otomatis juga menggambarkan kinerjanya yang bagus seperti itu. Sehingga di portofolio mereka nanti persentase return mereka menjadi cukup menjanjikan. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah aksi window dressing. Nah, aksi window dressing ini biasa dilakukan oleh para fund manager dan pemilik reksadana. Nah, biasanya untuk kali ini kita akan fokus saham-saham apa aja sih yang bakal dijadikan fokus kita untuk window dressing. Nah, salah satunya kita bisa lihat adalah Jiwasraya. Ya, kita tahu Jiwasraya ini kemarin sering masuk berita dan kita tahu banyak saham-sahamnya yang udah terkoreksi jauh. Nah, kemudian berikutnya ada berita restrukturisasi ya, kita sahamnya mau direstrukturisasi, dia punya itu. Maka kita lihat di sini ada beberapa saham yang bakal jadi patokan yang bisa kita lihat yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Itu beberapa saham BUMN ya, kayak SMBR, kemudian PT Properti, kemudian BJBR. Nah, ini tiga ini boleh diperhatikan ya, karena ini tiga ini bergerak di bidang BUMN, saham BUMN. Kemudian ini juga kalau mau spekulasi, ini ada BP ya. BP ini kemarin 2 hari yang lalu udah mulai bergerak. Nah, jadi kita bisa perhatikan saham-saham yang masuk dalam portofolionya Jiwasraya, karena kemungkinan mereka bakal
mempercantik laporan itunya, laporan kinerja dia, supaya ketika nanti mau di bailout pemerintah itu kerugiannya juga nggak terlalu besar. Karena kalau kita lihat PPRO udah minus 74% ya, PPRO minus 74%, kemudian ini PPRO 41%, BJBR 39% gitu. Nah, berarti ini emang udah jauh kali minusnya, sehingga perlu didongkrak harganya supaya itu laporannya cukup bagus gitu. Nah kalau SMRU ini udah kena ini ya, suspend bursa. Nah kalau kita lihat itu tadi dari sisi Jiwasrayanya ya, dari sisi Jiwasrayanya. Kemudian saham-saham apa aja lagi yang kita perhatikan di sini adalah ada berita teknologi mobil listrik ya. Nah seperti kita tahu tren kedepannya itu adalah tren mobil listrik ya. Mobil listrik itu menjadi bisnis masa depan, mobil masa depan. Sehingga di sini kita lihat Nissan ya, Nissan sudah mulai masuk ke teknologi mobil listrik yang ada di Indonesia. Nah, di sini kita lihat ada berita Indomobil caplok mobil caplok saham Nissan ya. Nah, berarti sahamnya apa aja ini? Nah, saham ini kita bisa lihat di saham Indomobil. Nanti boleh diperhatikan IMJS dengan IMAS ya. Nah, ini saham yang bergerak di bidang ini mobil listrik. Nah. Kemudian Tesla. Nah, Tesla katanya akan bangun pabrik di Jawa Tengah, ya, di Jateng. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan nanti di Jateng itu adalah di Batang, ya. Nah, industrinya di Batang. Nah, itu emitennya apa? Emitennya adalah Intiland, Intiland Development alias DILD, ya. Ini kode sahamnya DILD. Berikutnya, nah jangan lupa juga kalau kita bicara tentang mobil listrik pasti butuh namanya baterai. Nah, kita sekarang lagi udah bikin holding yang nama Indonesia Battery Holding. Indonesia Battery Holding ini salah satunya punya penggeraknya adalah Antam ya. Produksi nikelnya Antam dan mereka juga diikuti oleh beberapa tambang nikel yang lain seperti Tins dan Inco. Nah, itu bisa diperhatikan. Nah, itu adalah saham-saham yang itu ya, yang bisa diperhatikan untuk window dressing pada bulan Desember ini. Jadi saya akan resume lagi ya. Jadi yang pertama kita fokus ke saham-saham yang ada di portofolio Jiwasraya, yaitu satunya itu ada SMBR, PPRO, BJBR, dan kemudian kalau mau spekulasi di BP ya, BP masih 50 belum gerak. Mungkin kalau nanti dia bisa bergerak itu cukup lumayan juga gainnya, profitnya. Kemudian kita akan fokus ke saham yang jualan otomotif ya, bergerak saham-saham bergerak di bidang otomotif, yaitu salah satunya Indomobil ya, Indomobil, IMAS, IMJS, dan kalau mau itu yang blue chip itu Astra Internasional, di mana itu juga bagian dari otomotif juga, gitu ya, walaupun belum ada beritanya tentang mobil listrik, tapi biasanya dia akan ikutan naik. Ya, kemudian untuk bidang properti, karena nanti akan bangun pabrik, maka properti juga akan ikut bergerak. Salah satunya yang bergerak di yang industri batang itu adalah DLD, yaitu Intiland Development. Nah, ini coba perhatikan. Nah, biasanya juga saham-saham yang bergerak di bidang properti juga akan ikutan naik, kayak Astri, BES, ya, Demas, SIA, itu juga bisa ikutan naik juga. Kemudian yang terakhir itu adalah tambang nikel ya, tambang nikel itu salah satunya kayak Antam. Kemudian juga Harum juga itu juga Morowari Mining itu juga Harum. Itu juga nikel yang terbesar juga di Indonesia. Kemudian Inco dan temannya Tins. Nah, kemudian untuk bulan November dan Desember ini kita bisa perhatikan tiga tanggal-tanggal penting yang mungkin bisa diperhatikan ya secara astrologi ya. Yaitu tanggal 30 November Senin nanti. Nah, 30 November, 14 Desember, dan 21 Desember. Nah, ini adalah tanggal-tanggal di mana kita harus perhatikan lebih itu ya, waspada ya pada tanggal ini. Bahkan nanti bakal ada
pembalikan arah, atau dia bakal memulai sebuah tren yang baru, dan biasanya itu ada di tanggal-tanggal ini ya. Jadi ini bisa menjadi puncaknya ya. Kita tahu IHSG udah naik terus ya selama beberapa minggu terakhir ya. Mungkin 30 November ini hati-hati ya, kebiasaan apalagi akhir bulan. Nah, itu mungkin bisa mencapai puncak tanggal 30 November itu bisa. Nah, kemudian nanti masuk awal Desember dia turun, nanti mungkin 14 Desember dia baru naik lagi, kemudian 21 November dia turun, atau kebalikannya, salah satu bisa. Jadi tanggal-tanggal ini bisa diperhatikan sebagai tanggal titik-titik puncak atau pembalikan arah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk grafiknya kita akan masuk ke grafik ya. Oke, ini kita lihat IHSG ya. IHSG nah ini. Nah, ini kita lihat kemarin masih pola yang kita gambar dia udah break ya, udah break di sini. Dia, target pertama dia udah lewat, bahkan udah break 5.800. Ini 5.500-an dia udah lewat ya. Malah tembus di sini, bakal sekarang nah berikutnya dia akan menuju ke level 5.800-an. Nah, ini level yang bakal dituju. Di sini area, di sini ada gap ya. Di sini ada gap yang harus diisi. Nah, ini bakal menjadi target IHSG selanjutnya. Nah, kalau dia bisa naik, maka itu maksimal itu ada di angka 6.000 ya. Nah, ini level 6.000 nih. Nah, kalau bisa bagus lagi IHSG bisa tembus 6.000 itu baru bisa naik. Tapi kalau enggak, kita bakal harapkan kayak sih bakal naik ke sini, dia bakal koreksi turun dikit dulu, baru kemudian dia lanjut lagi, naik lagi. Tapi secara keseluruhan trennya masih bagus ya. Trennya kita lihat ini masih uptrend. Ya, di sini masih uptrend, sehingga kita harapkan sih kayak IHSG kita kalau dia bisa bertahan itu sudah akhir tahun bisa mencapai 6.000-an ya. Itu minimal 6.000 bisa capai. Nah, itu seperti itu. Kemudian oke. Sekarang kalau ada pertanyaan boleh silakan. Bentar. Kalau pengen gabung ke kita, bagi yang belum nasabah, jangan lupa gabung ke grup kita, ada grup jadi premium group, di mana kita ada rekomendasi tiap hari, juga ada bisa konsultasi langsung ya, ada tanya jawab dan market insight tiap harinya. Oke. Nanti ini ada nomor WA saya, bisa dicatat ya. Bagi yang belum, bisa langsung WA aja kalau bagi yang pengen bergabung di JUC Sekuritas. Oke, sekian dulu ya buat market outlook kita bulan ini ya. Semoga kita semua dilimpahi kesehatan dan cuan yang banyak di tahun ini. Oke, sampai ketemu di kesempatan berikutnya.